Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Ayat tersebut menerangkan tentang unta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh untuk kaum Tsamud. Di kalangan kaum Tsamud, tersebutlah seorang remaja bernama Soleh. Ia adalah pengikut ajaran Nabi Nuh dan Nabi Hud. Soleh merasa sedih melihat kebodohan kaumnya. Mereka menganggap berhala sebagai Tuhan. Padahal berhala itu dibuat dengan tangan mereka sendiri. Soleh berdoa kepada Allah, mohon diberi kekuatan untuk mendakwahi mereka. Setelah Soleh dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Ia mendapat tugas mendakwahi kaum Tsamud, agar mereka beriman kepada Allah. Nabi Soleh mendatangi pemimpin kaum Tsamud. "Hai Soleh, ada keperluan apa engkau datang kemari?" tanya pemimpin kaum Tsamud. "Aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Kumpulkanlah semua kaummu di lapangan yang luas besok hari," kata Nabi Soleh. Keesokan harinya, berkumpullah kaum Tsamud yang ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan Nabi Soleh. Nabi Soleh naik ke tempat yang cukup tinggi, kemudian berkata, "Wahai kaumku, aku adalah seorang nabi utusan Allah. Aku diutus untuk mengajak kalian beriman kepada Allah. Allah lah yang harus kita sembah, bukan berhala. Hai Soleh, betapa beraninya engkau melarang kami menyembah berhala," kata mereka. "Wahai kaumku, apakah kalian tidak berpikir bahwa berhala yang kalian sembah itu hanyalah sebongkah batu yang kalian buat sendiri?" tanya Nabi Soleh. Pertanyaan ini membuat kaum Tsamud diam membisu. Hati mereka sesungguhnya membenarkan apa yang dikatakan Nabi Saleh. "Hai Soleh, jika engkau memang seorang nabi utusan Allah, apa buktinya?" tanya mereka. "Kalau itu yang kalian inginkan, aku akan meminta mukjizat kepada Allah. Namun, kalian harus berjanji akan taat dan mengikuti ajaranku," kata Nabi Soleh. "Kami berjanji akan mengikuti ajaranmu," kata mereka. Nabi Soleh mendapat petunjuk Allah untuk membawa kaumnya ke suatu gunung. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, kalian nanti akan melihat seekor unta keluar dari puncak gunung. Setelah itu, kalian harus taat kepadaku, sebagaimana yang kalian janjikan." Mereka menantikan munculnya unta yang dijanjikan Nabi Soleh. Tiba-tiba terdengarlah suara menggelegar, yang berasal dari bebatuan terbelah. Bersamaan dengan itu, keluarlah seekor unta betina yang cantik. "Wahai kaumku, tidak seorang pun dapat menciptakan unta betina itu, kecuali Allah. Biarkanlah unta itu untuk makan dan minum dari sumur kalian. Jika kalian sampai mengganggunya, apalagi menyembelihnya, Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian," kata Nabi Soleh. "Hai Soleh, sekarang kami percaya bahwa engkau seorang nabi utusan Allah. Kami beriman kepada Allah dan akan mengikuti ajaranmu. Kami pun tidak akan mengganggu untamu itu," kata sebagian kecil dari kaum Tsamud.
Adapun pemimpin kaum Tsamud, beserta sebagian besar pengikutnya tetap tidak mau beriman. Mereka menganggap bahwa peristiwa keluarnya unta dari celah batu itu merupakan sihir yang dilakukan Nabi Soleh. Unta betina Nabi Soleh tidaklah seperti unta kebanyakan, yang bebas berjalan kemana-mana. Tidak seorang pun yang berani mendekatinya. Jika unta ini menggerakkan kepala atau ekor saja, semua orang akan mundur ke belakang. Seorang anak pemberani mencoba mendekat. Sang unta lalu menundukkan kepala dan mendekatkannya kepada anak itu. Anak itu mulai mengusap-usap kepala sang unta. Apa yang dilakukan oleh anak itu menghilangkan ketakutan orang-orang kepada unta tersebut. Mereka mulai berani mengusap-usap tubuh sang unta. Kaum Tsamud pun meminta, "Hai Soleh, kami ingin mengambil manfaat dari susu unta betina milik Allah itu. Barangkali saja air susu ini penuh berkah." Nabi Soleh mengizinkan mereka memerah susu unta itu. Air susu unta menjadi sumber minuman bagi kaum Tsamud, yang tidak pernah habis-habisnya. Dari air susu unta itu dibuatlah menjadi keju, mentega, dan minyak. Kaum Tsamud menyayangi unta itu, karena unta itu menjadi sumber makanan dan minuman mereka. Sejak ada unta tersebut, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Soleh semakin bertambah. Hal itu membuat pemimpin kaum Tsamud marah. Selama ada unta betina itu, orang-orang akan teringat kepada mukjizat Allah. Karena itu, pengikut Nabi Soleh pasti akan terus bertambah. Jika kita tidak membunuh unta betina itu, kita akan kehilangan pengikut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu, dan diadakanlah sayembara. Bagi yang berani membunuh unta Nabi Soleh, akan dinikahkan dengan gadis-gadis cantik putri pemimpin kaum Tsamud. Hanya 2 orang pemuda bernama Gudar dan Musyada yang berani mengikuti sayembara itu. Ketika unta itu sedang berjalan menuju sebuah sumur untuk minum, Gudar dan Musyada melihatnya. Unta pun berlari menjauhi mereka berdua. Namun, Musyada berhasil memanah kaki unta, hingga unta tidak bisa berjalan. Lalu, Gudar melepaskan pedangnya pada leher unta. Unta merasa, mungkin inilah saat kematiannya. Ternyata apa yang dikatakan Nabi Soleh hanya dusta belaka. Buktinya, tidak terjadi apa-apa setelah unta betina itu kita bunuh, kata Gudar kepada Musyada. Pemimpin kaum Tsamud mengeluh-elukan Gudar dan Musyada. Ia pun segera menikahkan Gudar dan Musyada kepada anak gadisnya. Nabi Soleh marah mengetahui untanya dibunuh. Tunggulah azab Allah yang telah dijanjikan. Bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu, Allah akan membinasakan kalian semua. Penangguhan waktu yang diberikan Nabi Soleh selama 3 hari, adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum Tsamud bertobat. Tetapi, kesempatan itu malah digunakan mereka untuk menyusun rencana membunuh Nabi Soleh dan pengikutnya. Sebelum mereka melaksanakan niat jahatnya itu, Allah menurunkan azabnya. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang yang zalim. Mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu.
Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Tsamud. Quran Surat Hud, ayat 67-68. Nabi Soleh dan para pengikutnya kemudian tinggal di Ramallah, Palestina. Beliau meneruskan dakwahnya, mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.